Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mulyani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Akan melakukan PPL Rencana Aksi 2 pertemuan kedua di MA Darussalam Kampung Baru Mesuji Makmur Oki, Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita pelajaran ekonomi, kita bahas materi tentang akuntansi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ar-Rahmat Khalidin, Dwi Nur Khalifah, Ella Hudviana, Lulu Afifah. Nah, dah masuk semua ya. Nah, Ibu sebelum mau pelajaran, Ibu mau sampaikan terlebih dahulu apa tujuan kita belajar hari ini. Nah, pelajaran hari ini itu mengenai laporan keuangan. Tujuan dari materi sekarang ini diharapkan kalian itu dapat mempelajari atau membuat laporan keuangan, di antaranya dapat membuat laporan laba rugi, dapat membuat laporan perubahan modal dan laporan neraca. Ibu mau ngulas sebentar yang pelajaran kemarin. Masih ingat akun-akun apa saja yang ada di laporan laba rugi? Di antaranya akun pendapatan dan beban. Nah, itu akun-akun yang ada di dalam laporan perubahan modal, akun-akun yang ada dalam laporan rugi laba itu ada beban, ada pendapatan. Yang kedua, laporan perubahan modal, akunnya ada laba, terus ada rugi, laba atau rugi, terus ada modal awal, modal akhir. Itu akun-akun yang ada dalam laporan perubahan modal. Sekarang yang terakhir itu laporan neraca. Akun apa saja yang ada di neraca? Akun kas. Terus ada yang namanya piutang usaha. Terus perlengkapan. Bisa asuransi dibayar di muka. Selanjutnya ada peralatan, itu semua merupakan akun real atau neraca di bagian harta. Sekarang yang bagian U plus M-nya, yaitu utang dan modal. Nah, itu akun-akun yang ada dalam neraca. Nah, kemarin sudah menganalisis akun-akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini kita akan membuat laporan keuangan. Ibu kemarin sudah menyampaikan suruh membawa kertas karton. Sudah bawa semua? Nah, sekarang dari analisis kalian kemarin, kalian tuangkan atau kalian buat laporan di kertas karton yang sudah kalian persiapkan ini. Kalian buat laporan berdasarkan kertas kerja nanti yang Ibu berikan. Di sini kalian buat laporan. Misalnya di sini laporan laba rugi.
dibikin kolom, kopnya apa, berdasarkan dari yang Ibu kasihkan nanti. Terus akunnya apa saja kalian bikin, bagannya di sini nanti. Kalau sudah selesai, kalian presentasikan ke depan. Kalian jelaskan kelompok kalian, misalnya laba rugi, menjelaskan ke kelompok yang lain. Seperti itu. Kalau andainya nanti kelompok lain ada yang belum paham dan sebagainya, bisa ditanyakan sama kelompok yang membuat laporan. Dari sini paham? Dari sini paham? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya kalian kegiatannya adalah membuat kelompok berdasarkan kelompok yang kemarin. Nah, kalau sudah dibikin kelompok, saya tanya peralatannya sudah dibawa semua? Apa saja? Ada gunting, penggaris, ya kan? Ada double tip, spidol dan sebagainya. Silahkan itu alat dipersiapkan, Ibu berikan kertas kerjanya. Nah, sekalian buat laporan keuangan berdasarkan kertas kerja ini. Paham? Nah, sekelompok bekerja sama, ada yang menulis, ada yang menggaris dari kartonnya. Silahkan bekerja bareng-bareng. Waktunya membutuhkan waktu berapa menit di sini? 30 menit ya? Ya, silahkan kerjakan dengan cepat, saling kerjasama. Diselesaikan dalam waktu 30 menit, saling kerjasama. Ada yang nulis, ada yang menggaris di kertas karton, semuanya saling kerjasama. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan. Itu digaris, spidolnya ada belum? Nah, ada penggaris. Nah, ada yang garis, ada yang nulis di sini, ada yang gunting. Nah, kerjasama. Enggak, yang garis sana di kertas karton. Ini kamu gunting, kamu nulisi akunnya apa. Apa? Ini nanti nempelnya di depan apa? Ya, nempelnya nanti di depan. Ini kamu garisi dulu. Kalau sudah digarisi, kamu gunting di sini, nempelnya nanti di depan sambil presentasi. Paham dah? Ini yang laki kamu garisi, biar cepat waktunya ini cepat berlalu. Ada penggaris, spidolnya ada. Spidolnya kurang. Di tas Ibu ada. Nah, ada yang gunting, satunya nulisi. Itu pakai spidol biar anu. Nah, garisnya pakai spidol. Kalau kurang anu disingkat. Kurang apa? Lebar tempatnya. Nah, sudah siap? Siap presentasi ya? Kelompok C sudah siap? Ya, kamu paling yang pertama kelompok A dulu. Presentasi. Laporan laba rugi mana? Oh, sini. Sini laporan laba rugi berarti maju lebih dahulu. Silakan untuk kelompok A mempresentasikan dari hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang laba rugi dari Harbor Reality laporan laba rugi per 31 Desember 2008. Silahkan ditempel hasil diskusinya. Ini hasil dari Harbor Reality laporan laba rugi per 31 Desember 2008. Nama akun pendapatan jasa 60.625.000 dikurangi beban perlengkapan 8.090.000, beban asuransi 3.105.000, beban penyuntikan peralatan perkantoran 4.950.000, beban gaji 22.855.000, beban sewa 4.200.000, beban utilitas 2.715.000, macam-macam biaya 1.505.000, jumlah beban 37.430.000, laba bersih 23.195.000. Jika ada yang kurang jelas, silahkan boleh bertanya. Tolong jelaskan seandainya dalam laporan laba rugi itu hasilnya yang didapat adalah rugi. Jawabannya, apabila dalam laporan laba rugi hasilnya adalah rugi disebabkan karena pendapatan yang dihasilkan lebih kecil dari jumlah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa, maka dari itu hasil yang didapatkan adalah rugi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus ke kelompok A. Nah, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, atau inilah bentuk proyek dari laporan laba rugi. Ini bentuk proyek dari laporan perubahan modal. Yang terakhir ini adalah proyek dari neraca yang berasal dari kertas kerja Harbor Reality. Nah, di sini dapat saya simpulkan atau dapat kita simpulkan bareng-bareng, yang didapat dari laporan laba rugi itu adalah laba di sini. Laba bersih sebesar 23.195.000. Nah, hasil akhir dari laporan laba rugi ini digunakan dalam laporan perubahan modal. Ya, ini laba, ini ditambah dengan reverse, maka akan dikurang dengan reverse, akan menjadi penambahan modal yang menjadi akhir dari perubahan modal, yaitu modal akhir. Nah, modal akhir yang berasal dari perubahan modal ini digunakan dalam laporan neraca. Angka 46.995.000 ini digunakan di dalam laporan neraca, yaitu modal dari perusahaan ini, Harbor Reality, yaitu sebesar 46.995.000, maka akan didapat antara pasifa dan aktiva itu balance. Jumlah aktiva dan pasifa itu balance atau seimbang, sama. Ya kan? Sebesar 49.110.000, di sebelah pasifa juga 49.110.000. Ini adalah kesimpulan dari laporan-laporan keuangan dari Harbor Reality. Nah, untuk pertemuan ini Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.